Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar IPA kali ini, lanjutan dari materi kemarin, kita sekarang lanjut ke materi gelombang. Gelombang itu masih berkaitan atau berhubungan dengan getaran yang kemarin kita pelajari. Gelombang adalah getaran yang merambat pengertiannya. Nanti untuk gelombang, kita bagi menurut medium perantaranya, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Nanti bedanya di mana? Kalau mekanik itu nanti yang memakai atau menggunakan medium perantara. Sementara elektromagnetik itu tanpa menggunakan medium perantara. Sebelumnya, apa saja sih medium perantara itu? Kita bisa katakan medium perantara itu bisa air, bisa padat, dan bisa gas atau udara ya. Nah, jadi untuk contoh gelombang mekanik nanti ada gelombang air, perantaranya pasti air. Gelombang bunyi, perantaranya udara. Dan gelombang tali, perantaranya adalah benda padat. Sementara contoh gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang TV, atau saat kita ronsen menggunakan sinar X. Jadi gelombang-gelombang ini tidak menggunakan medium perantara untuk dapat kita terima. Kemudian selanjutnya gelombang dibagi lagi menjadi dua lagi, tetapi kalau berdasarkan arah getar dan arah rambatnya nanti menjadi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau yang transversal arah getar tegak lurus arah rambatan, sementara longitudinal arah getar searah dengan arah rambatan. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat pada gambar ini. Ini adalah contoh dari gelombang transversal. Ini contoh gelombang tali ya, gelombang berat tali. Kita lihat di sini, bagaimana sih kok bisa arah getarnya tegak lurus arah rambatan? Kita bayangkan kalau kita ini sedang main tali dan kita goyangkan talinya. Nah, apa yang terjadi? Arah getarnya kemana? Arah getar dari tali itu pastikan naik atau turun. Nah, ini adalah arah getar. Cuma merambatnya kemana? Apakah ke atas dan ke bawah juga? Tidak, tapi merambatnya pasti ke samping. Ini arah rambat. Nah, jadi kita lihat tegak lurus itu maksudnya seperti ini. Sementara nanti contohnya transversal ada gelombang tali, kalau kita main tali, gelombang cahaya masuk transversal, gempa, dan gelombang air. Kemudian bagaimana kalau yang longitudinal? Kita sampaikan gambar ini. Ini adalah gambar slinky namanya. Mainan adik-adik kalian ya. Jadi seperti pegas bentuknya. Nah, untuk slinky ini atau gelombang longitudinal ini kita bayangkan arah getarnya. Dia bergetar kemana? Apakah ke atas? Tidak. Dia bergetarnya adalah ke samping. Arah getar. Bagaimana merambatnya? Merambatnya juga ke samping juga. Ini arah rambat. Berarti artinya searah itu ya, arah getarnya searah sama-sama ke samping. Contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang slinky, gelombang suara, dan gelombang gempa. Jadi gempa nanti bisa berupa yang transversal dan berupa yang longitudinal. Kemudian masih di sini Budita akan sampaikan tentang menghitung gelombang ya. Di sini kalau transversal ada di sini disebut sebagai puncak, ini seperti gunung, dan ada lembah. Nanti satu gelombang, kita katakan satu gelombang itu kalau ada satu puncak ditambah dengan satu lembah. Jadi ini ada berapa gelombang? 1 tambah 1, yaitu 1 puncak tambah 1 lembah. Jadi ini hanya ada 1 gelombang. Sementara untuk gelombang slinky ya, nanti kita harus mengenal dulu kalau di slinky ini ada bagian yang rapat dan renggang. Kalau ini kita sebut sebagai bagian yang renggang. Yang rapat adalah ini ya, kita kelihatan ini ya. Beri tulisnya di sini. Rapat. Satu gelombang
di selingki itu kalau ada satu rapat ditambah satu renggang ya. Jadi kalau kita hitung di sini, mungkin kita katakan ada satu renggang, satu rapat, satu renggang, satu rapat, berarti ada berapa gelombang di sini? Ada 2 gelombang ini ya. Satu renggang, satu rapat ini satu gelombang. Satu renggang, satu rapat ini juga membentuk satu gelombang. 1 tambah 1 itu adalah 2. Untuk cara mudah menghitung gelombang ya, Budita berikan cara ya. Misalnya ini ada gelombang transversal, kita gini aja, kita hitung bagiannya. Misalnya ini kita garis, setiap satu puncak atau satu lembah ini adalah setengah bagian. Sekarang kalau kita mau menentukan ini berapa gelombang, tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian, padahal satu bagiannya itu setengah, berarti kalikan setengah. Ada berapa gelombang ini? 7 kali setengah yaitu 3,5 gelombang. Kalau yang selingki sama, kita lihat bagian-bagiannya ya. Setiap satu rapat atau satu renggang itu kita anggap setengah ya. Ini setengah bagian. Kita hitung ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Kita kalikan setengah, berarti 2,5 gelombang pada gambar ini. Selanjutnya kita akan lebih fokus tentang gelombang transversal atau gelombang pada tali ya. Di sini kalau di gelombang pada tali kita bisa menghitung beberapa besaran frekuensi. Kita sudah kenal kemarin di getaran, periode, amplitudo. Mungkin yang baru itu adalah panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Nanti Budita akan sampaikan atau akan jelaskan kembali. Sebelumnya kita akan belajar ini dulu ya, menghitung amplitudo dan menghitung panjang gelombang. Ya, kita lihat gambar di sini ya. Ini adalah contoh gelombang transversal. Kita kemarin ingat amplitudo itu adalah simpangan. Kalau kamu akan menghitung amplitudo, cukup hitung satu titik ini menuju titik puncak atau titik lembah, salah satu saja ya. Jadi tidak kedua-duanya. Jadi bisa dikatakan ini gambar ini amplitudonya adalah bukan min 30, bukan 60, bukan keseluruhan, bukan cuma hanya satu. Ambil satu dari 0 ke 30 atau 0 ke min 30 ya. Ini amplitudonya adalah 30 ya. Sementara untuk menghitung panjang gelombang, ini istilahnya adalah lambda, dibacanya lambda ya. Pengertiannya dulu ya. Lambda itu adalah panjangnya saat satu gelombang membentuk satu gelombang. Kita lihat kembali di sini. Ini ada gelombang. Ada berapa bagian gelombang? 1, 2, 3. 3 bagian ini panjangnya berapa? 150 cm. Kita mau cari lambdanya. Lambdanya itu adalah panjangnya saat satu gelombang. Kalau kita analisis, 3 bagian ini 150 cm. Satu bagiannya nanti kira-kira berapa? 150 dibagi 3 ya. Yaitu nanti sekitar 50. Ini 50, ini juga 50, ini juga 50. Berarti lambda atau saat satu gelombang itu dari sini sampai sini, ada berapa panjangnya? Ada 50 cm atau cm ya, cm. Kita coba lagi. Misalnya di sini ada gambar gelombang ini. Budita tulis ini memiliki panjangnya adalah 100 cm. Kita analisis ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4.
Berarti satu bagiannya ada berapa cm? 100 bagi 4 bagian 25 cm. 25, ini 25, ini 25. Satu gelombangnya sampai mana? Satu gelombang itu satu puncak satu lembah sampai sini aja. Berarti berapa panjangnya atau panjang gelombangnya? Dia adalah 50 cm. Untuk frekuensi, periode, dan cepat lambat mungkin Bu Rita akan langsung jelaskan lewat soal seperti ini ya. Sebelumnya kita tulis referensi dulu bahwa kemarin seperti di gelombang, frekuensi itu kita peroleh dengan rumus banyak getaran, kalau di sini gelombang ya, bagi waktu. Sementara periode kebalikannya, waktu dibagi banyak getaran. Untuk V, cepat lambat, nanti kita bisa pakai dua rumus, cuman nanti V itu tergantung oleh lambda. Jadi rumus yang pertama lambda kali F ya, kemudian yang kedua V sama dengan, karena F berkebalikan dengan periode, maka lambda kali 1/T periode. Nah, langsung saja kita coba ke soal ini. Coba kita hitung frekuensinya berapa dulu ya. Jadi frekuensinya kita lihat di sini banyak gelombang dibagi waktu. Banyak gelombang. Dari gambar ini ada berapa gelombang? Betul. Kita lihat di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 4 bagian, padahal satu bagiannya adalah setengah. Berarti ada 2 gelombang. Sementara waktunya 2 gelombang itu berapa? Tinggal melihat di sini. Angka berapa ini? Angka 4 ya, waktunya 4 sekon. Berarti bisa kita katakan di sini banyak gelombang bagi waktu, atau sama dengan 2/4. Berapa hasilnya? 0,5 Hz. Kemudian berapakah T-nya? Tinggal kita balik ya. Waktu per banyak gelombang. Waktunya 4, banyak gelombangnya 2 sekon. Sementara kita akan mencari V-nya. V itu nanti kita pakai lambda kali F atau bisa lambda kali seperti. Cuma di sini masalahnya kita harus mencari lambdanya dulu. Kita kembali ke gambar. Nah, seperti cara tadi menentukan lambda atau panjang gelombang ya. Di sini diketahui ada 45 meter. Lihat, hanya dari sini sampai sini. Ya, 45 meter ada berapa bagian? 1, 2, 3. Berarti satu bagiannya ada berapa? Ya, 45 bagi 3 yaitu 15. 15. Saat satu gelombang jadinya ada berapa meter di situ ya? Satu gelombang itu dari, kita anggap kalau dari sini pasti sampai sini. 15 tambah 15 berarti lambdanya adalah 15 tambah 15 30 meter. Langsung boleh kita masukkan di sini. Lambdanya sama dengan 30 meter kali F 0,5. Berapa hasilnya? 30 kali setengah adalah 15 meter per sekon. Nanti kalau kita cari pakai T itu juga hasilnya akan sama. Dan jangan lupa kita juga bisa buat segitiga bantuan ya. Dari ini, dari rumus ini ya. Nanti yang berada di atas berarti adalah V, ini lambda, ini F. Kalau pakai yang ini, nah, siapa yang berada di atas? Ini berbeda ya kalau ini ya. Nanti yang berada di atas adalah lambdanya. Kemudian nanti ini V dan ini T. Satu lagi mungkin yang berita lupa tadi, dari gambar ini berapa amplitudenya? Amplitudenya kita lihat di sini. Ingat, lihat gambarnya bukan 40 tetapi 25
Nah, itu tidak ada satuannya ya, nanti tergantung satuannya saja, bisa meter bisa sentimeter ya. Demikian materi tentang gelombang, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Silakan membuat ringkasan atau nanti bisa sambil diulang-ulang terus kalau ada bagian yang tidak paham ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.